Halo, selamat malam cuan troopers. Balik lagi ya dengan T-Talks dari Sukor Sekuritas. Malam hari ini kita ada dua influencer atau juga bisa dibilang dua profesional ya teman-teman ya untuk market ya atau pasar modal yang tentunya akan memberikan kita insight dan juga mengedukasi kita ya teman-teman ya untuk malam hari ini. Tapi diingatkan juga kita akan mencoba diskusi malam hari itu tetap ringan ya teman-teman ya. Ingat juga malam hari ini kan Jumat malam begitu dan topik kita untuk malam hari ini adalah mengenai rupiah ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di berita juga lagi banyak berita ya mengenai rupiah yang melemah begitu kan. Dikabarkan rupiah nih mau melemah menuju 16.000 per dolarnya begitu kan, dan tentunya nih buat para teman-teman sebagai pelaku pasar modal ya, investor bahkan mungkin juga trader begitu kan, apa nih dampaknya rupiah terhadap IHSG begitu ya teman-teman ya. Hari ini juga kalau nggak salah IHSG merah ya 0,012 kalau nggak salah ya. Dan untuk malam hari ini aku mau perkenalkan dulu ya pembicara kita itu dari Wisdom and Invest ya teman-teman ya. Pasti teman-teman udah kenal nih. Salah satunya adalah dari Ci Juli ya sebagai salah satu co-founder dari Wisdom and Invest. Nah kita ini udah beberapa kali actually ngobrol-ngobrol sama Ci Juli di T-Talks ini ya. Waktu itu banyak banget teman-teman dari Cuan Troopers kalau misalnya sama Ci Juli itu suka nanya mengenai teknikal ya, teknikal saham begitu kan, saham yang kalian sedang pegang gitu kan, apapun alasannya, contohnya ada yang mau dijual atau dibeli, potensinya gimana secara teknikal, boleh nanti tanya-tanya sama Ci Juli ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja di comment sectionnya atau enggak di question boxnya begitu. Nah tapi untuk malam hari ini kita nih nggak cuma berdua begitu ya, ada satu lagi namanya adalah Teddy Haryanto ya sebagai salah satu co-founder Wisdom and Invest juga nih teman-teman. Dan di sini Teddy juga akan membantu mengedukasi, memberikan insight juga seputar dari topik kita nih mengenai rupiah yang melemah begitu kan. Bagaimana nih dampaknya rupiah melemah gitu kan, mungkin secara ekonomi, secara global, secara domestik, dan tentunya akan berujung kepada bagaimana dengan IHSG. Nih tadi ada yang nanya ya teman-teman ya, siapa nih udah nanya tentang saham, itu nggak apa-apa ya, tanyain aja dulu komen-komennya nih GZCO nih gimana om gitu. Boleh komen-komennya langsung aja sama-sama ditanyain, nanti kita tampung dulu, nanti akhirnya kita akan coba tanya sama Ci Juli langsung ya. Jadi kita langsung invite aja nih Ci Juli sama Teddy ya. Coba Juli sama Teddy. Oke. Nah teman-teman juga aku mau ingetin di sini ya, kalau misalnya kalian ada yang belum punya akun RDN bisa buka di form.sukorsekuritas.com ya. Jadi prosesnya gampang banget ya teman-teman, tinggal diikutin aja step-stepnya. Aplikasinya untuk trading kalau misalnya kalian belum pernah pakai Sukor, itu aplikasi namanya Spot by Sukor Sekuritas ya teman-teman ya, bisa dicek di App Store-nya begitu. Oke, kita coba cari Teddy juga ya. Oh ini udah Teddy Zoo. Oke. Teman-teman yang nonton mungkin absen dulu nih, nontonnya dari mana nih? Juliati Lee. Coba ya. Kita coba invite lagi. Boleh nih teman-teman Cuan Troopers mungkin absen dulu kalian lagi nonton dari mana malam hari ini, atau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan nih kira-kira
apa yang ingin ditanyakan seputar dari market gitu kan. Mungkin ada yang mau cita-cita juga nih curhat soalnya market minggu ini lumayan menarik ya teman-teman ya. Nah, nih ada yang bilang dari Alen Alian kalau rupiah melemah lebih baik switching ke sektor energi. Menarik nih, kenapa? Karena pertanyaannya adalah kenapa gitu kan? Kenapa kalau rupiah melemah harus kita itu switching ke sektor energi? Nah, ini bisa menjadi pertanyaan kita juga ya nanti ya sama narasumber kita. Oke, dari request kan dari Haiti loh. Luar biasa sekali ya. Oke. Ada yang mungkin lebih lokal kali ya. Halo. Ci. Halo, sebentar ya. Aku eh, setting. Oh, kameranya kebalik lagi. Bentar. Oh, Kebalik-balik. oke. Oke, oke, Halo oke, Ci oke. Halo, Juli. halo. Wah, apa kabar Ci Juli Tadinya tadi? belum hadir ya? Tadinya belum nih. Tadi aku udah invite, cuma belum di accept. Mungkin Bro Teddy boleh nih yang request kali. Nanti aku langsung ini aja accept. Mungkin sambil nunggu Bro Teddy, aku mau nanya dulu nih kabarnya Ci Juli gimana nih? Baik Sehat ya nih. Ci? Gimana? Sehat-sehat. Kabarnya gimana, Sehat. Jo? Ah, baik, baik Ci. Ini penasaran sih, pengen tanya-tanya juga nih sama Ci Juli tentang teknikal gitu kan, dan juga sama Bro Teddy nih kan, mengenai rupiah dan sebagainya, market kita ini juga bisa dibilang, aku bilangnya menarik sih gitu ya. Ada naik turunnya, roller coaster banget gitu kan, jadi kayaknya pengen banyak belajar lah ya, sama mungkin teman-teman cuan troopers juga malam hari ini pengen belajar banyak juga nih sama Teddy dan juga Ci Juli gitu kan. Iya. Oh, ini udah di request ya sama Teddy. Oke. Iya, ini pertama kali ya teman-teman cuan troopers ya. Kayaknya kita ngobrol-ngobrol sama Teddy ya. Thank you banget. Tuh. Tapi satu paket nih ya teman-teman ya. Wisdom and Invest malam hari ini. Oke, halo bro. Teddy. Udah kedengaran belum suaranya? Halo, halo. Halo. Ya, Halo. halo. Teddy. Selamat malam. Suaranya kedengaran ya bro ya? Halo. Ya, Ya, tes. Halo. ya, ya. Udah kedengeran. Aman. Kalau suara aku jelas ya, si Juli ya? Eh, Jelas sih, tapi Jelas agak mendem ya. ya? Oh iya Agak ya, iya, mendem. iya. Coba sebentar. Kalau Kalau suaraku Punya yang belum aman si kedengar Juli? suaranya ya, sebentar ya. Iya, Kita setting dulu. oke. Iya, 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 iya. Oke, mungkin nah, sambil kita nunggu dari Teddy setting, jadi teman-teman di sini aku mau perkenalkan dulu sekali lagi ya. Jadi malam hari ini kita dapat duo paket nih, Wisdom and Invest gitu ya. Co-foundernya begitu kan, ada Ci Juli dan juga Teddy ya. Ini pertama kali kita bisa ngobrol-ngobrol sama Bro Teddy gitu ya, sebagai salah satu co-founder. Gue mau kasih disclaimer aja bro, kita nih diskusinya ringan bro ya, santai Iya, aja ya. karena ini juga IG Live Talk gitu kan, dan juga suasananya ini Friday night gitu kan. Jadi mungkin Iya, orang benar. bawaannya pengennya mungkin lagi ada yang rebahan juga gitu kan nonton IG Live kayak gini, jadi ya istilahnya tujuannya cuma kita ya mengedukasi aja lah, sama kasih insight mungkin, dan juga kesimpulan aja kali ya, maksudnya dari minggu ini apa yang sedang terjadi di market, dan juga mungkin kira-kira minggu depan apa nih yang bisa diantisipasi lah sama teman-teman cuan troopers. Sebenarnya tujuannya itu aja sih kalau Hmm, misalnya kita ngobrol malam hari ini gitu kan, dan boleh, boleh, boleh. eh, tentunya di sini juga banyak teman-teman cuan troopers kita juga yang baru kemarin ikut dari Stock Wars gitu kan, kemarin trading competition, dan mau terima kasih banyak banget nih ya Wisdom Waduh, Invest itu sebagai salah satu sponsor begitu kan, sebagai salah satu sponsor yang meramaikan acara trading competition kita begitu kan. Ini jadi buat teman-teman cuan troopers juga sebenarnya ada nih yang nggak ikutan
nggak ikutan trading competition, saya penasaran juga tentang dana invest, begitu kan. Nah, tentunya juga nanti mungkin di pertengahan atau mungkin towards the end nanti Cijuli atau mungkin Bro Teddy bisa menjelaskan lagi lah ya sedikit mengenai wisdom dan invest itu apa dan apa yang bisa di offer nih buat teman-teman cuan troopers begitu. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol. Jadi untuk topik kita malam hari ini adalah mengenai rupiah ya. Rupiah itu kan kalau misalnya dilihat melemah begitu kan. Melemah hampir ke 16.000 begitu kan. Nah, mungkin aku mau lempar dulu pertanyaannya sama Bro Teddy gitu ya. Ya. Jadi dengan bahasanya Bro Teddy sendiri aja, kira-kira tanggapannya Teddy ini apa nih melihat rupiah yang melemah? Dampaknya kira-kira buat ekonomi Indonesia aja lah dulu, apa yang bisa diantisipasi mungkin atau yang mungkin harus diperhatikan. Mungkin boleh di-share nih sama teman-teman cuan troopers yang lagi nonton malam hari ini. Oke, kalau saya melihat pelemahan rupiah ini lebih ke majority ya. Jadi Ya. bukan cuma Indonesia doang nih yang apa namanya mata uang itu melemah gitu kan, tapi lebih ke merata gitu kan. Jadi untuk pelemahan rupiah kali ini sih tetap ada risikonya ya, walaupun secara merata mata uang global itu melemah terhadap US dollar gitu ya. Nah, kalau tanggapan saya, jadi kita harus antisipasi terhadap perusahaan-perusahaan yang transaksinya itu lebih banyak menggunakan perusahaan-perusahaan yang melakukan impor bahan baku ya. Jadi impor bahan baku dia kan perlu dolarnya lebih banyak gitu ya untuk melakukan transaksi. Jadi ada risiko untuk company yang utang perusahaannya itu denominasi dalam US dollar gitu kan, yang mostly banyak dari US dollar gitu. Jadi untuk hati-hati untuk perusahaan yang bahan bakunya itu lebih banyak impor gitu. Oke, jadi bisa dibilang kita perlu memberikan perhatian khusus lah ya kalau misalnya di saat rupiah melemah itu terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan mata uang asing lah ya, dibilang begitu kan, Benar. begitu kan, karena tentunya walaupun kita belum tahu harus dilakukan analisa lebih dalam, tapi kita bisa memberi kesimpulan bahwa kemungkinan ada dampaknya begitu kan dengan fluktuasi dari pergerakan valuta asing dan juga rupiah begitu ya Bro Teddy ya kurang lebih ya. Benar. Nah, Kurang lebih seperti itu, Bro. ya, nah jadi buat teman-teman cuan troopers juga ya, bagaimana kita menganalisa istilahnya perusahaan-perusahaan begitu kan yang menggunakan mata uang asing begitu kan, di saat contohnya rupiah itu sekarang lagi melemah begitu ya. Oke, thank you banget ya Bro Teddy untuk penjelasannya. Nah ini teman-teman banyak yang nanya ya. Jadi aku mau ingatin buat teman-teman cuan troopers kalau misalnya ada pertanyaan tanya aja di comment section sama di question box. Nanti kita akan kita akan pilih pertanyaannya ya. Ini ada yang nanya tentang Goto, nanti boleh ya kita tanya-tanya. Mungkin dari si Juli secara teknikal gimana, atau mungkin dari Bro Teddy juga. Mungkin secara fundamental atau nggak sentimennya gimana nih mengenai Goto. Nanti boleh nih, tapi kita simpan dulu Bro nih yang ditanya sama teman-teman cuan troopers nih. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya sama si Juli nih. Kalau misalnya Ci Juli tanggapannya secara teknikal market kita gimana nih Ci? Kan kalau bisa kita lihat hari ini dia minus ya. Ya benar ya, minus 0,12. Tapi secara 5 hari terakhir tuh 0,25. Nah ini secara teknikal gimana nih Ci? Pendapat tanggapannya sama minggu depan nih hari Senin gimana nih? Mungkin bisa di-share sama teman-teman cuan troopers. Oke. Kalau dari IHSG memang dari sebulanan yang lalu, bahkan sebulan 2 bulan memang lagi sideways kayaknya kan ya. Jadi sempat jebol 6.900 tapi akhirnya berhasil untuk kembali ke atas lagi. Nah, masih tetap sideways juga dan foreignnya juga masih outflow, makanya mungkin karena banyak sentimen-sentimen kan di bulan-bulan begini nggak ada banyak ya sentimen-sentimen positifnya gitu, yang ada malah banyak kan negatifnya gitu. Mulai dari adanya konflik dari Palestina dan Israel dan segalanya, kenaikan rupiah
apa menguatnya nilai dolar dan melemahnya rupiah gitu. Jadi belum ada sentimen-sentimen yang bisa menaikkan IHSG kita gitu loh. Tapi mudah-mudahan ya biasanya sih di bulan-bulan Desember ya, akhir tahun ya, itu baru kembali hijau lagi nih IHSG-nya. Tapi nggak usah khawatir sih seharusnya buat teman-teman, meskipun IHSG-nya itu lagi sideways, kita masih bisa kok spotting saham-saham yang tetap uptrend gitu. Jadi yang penting kita tuh bukan fokus ke IHSG-nya, tapi kita fokus ke saham uptrend-nya supaya portfolio kita tetap uptrend gitu. Wah, oke, menarik ya. Ini jadi ngasih bagaimana cara kita melihat opportunity juga begitu. Kadang-kadang mungkin orang terlalu berfokus ke IHSG-nya, padahal tetap aja sama memberikan cuan. Masih juga, ada gitu. yang apa? Yang menarik sih. Nah, ya. Benar, Nah, itu benar. menarik tuh. Oke. Ya, oke. Jadi kalau misalnya dibilang sekarang market itu masih sideways ya, Ci ya, berarti ya kalau misalnya dibilang. Benar. Oke, dan ini proyeksinya mungkin sampai akhir tahun masih sideways? Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Ya. Mungkin mudah-mudahan soalnya masih marketnya lagi uncertainty banget nih. Bahkan dari globalnya aja kan kurang mendukung kan ya. Iya. Jadi benar-benar nggak bisa diprediksi apakah tahun depan IHSG bisa uptrend. Untuk kedepannya pasti sih menurut saya ya IHSG terus menembus all time high-nya. Cuma dalam waktu dekat aja nih masih ada ketidakkepastian. Jadi daripada kita fokus ke yang nggak pasti, mendingan kita fokus ke yang pasti-pasti aja. Saham-saham yang uptrend selalu ada kok. Oke, nah ini yang biasanya ditunggu-tunggu nih. Terus saham yang uptrend ini yang mana? Ini masih biasanya rame pertanyaannya. Cuma ini kita simpan ya sampai di terakhir dulu nih ya Ci ya buat teman-teman troopers, saham-saham yang ada potensi ya memberikan lagi ya. Ini sebenarnya aku mau lempar untuk Bro Teddy ya. Jadi kita mau balik lagi nih bro sedikit mengenai membahas tentang ekonomi lah ya. Jadi kalau misalnya kita melihat kondisi neraca eksternal Indonesia ini saat ini bisa dibilang kondisinya ini relatif baik kah atau ada tantangannya nih gitu kan dengan tidak menaikkan suku bunga untuk neraca perdagangan Indonesia sendiri berdasarkan data BI ya per Juli ya masih surplus 1%-an kalau nggak salah 1,3 miliar sekian deh kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya tuh Indonesia ini cukup defensif ya saat ini ya karena tuh kebantu dari apalagi Indonesia ini kan surga komoditas ya jadi tuh banyak kan komoditi itu kan diekspor ya jadi sedangkan harga komoditi saat ini nih masih relatif cukup tinggi ya walaupun udah turun dari peaknya 2022 kemarin tapi untuk ukuran saat ini harga-harganya itu masih cukup tinggi sih seperti CPO gitu kan CPO dari batu baranya juga mulai bounce ya mulai reversal gitu kan kita bisa lihat ini dari CPO-nya sih yang cukup ngebantu Indonesia ya dari komoditas CPO gitu. Jadi bisa bikin surplus cuman saham-saham CPO ini masih flat aja ya karena tuh CPO ini kurang favorit bagi ini nih dulu pengalaman saya di aset manajemen itu saham CPO tuh kurang dilirik oleh big fund gitu kan gitu jadi sebenarnya masih cukup menarik untuk CPO masih under value ya gitu saat ini dan seasonalnya CPO itu di bulan Oktober tuh kita bisa cek seasonal itu sebenarnya cukup baik ya untuk sektor agri ya gitu. Jadi masih ada peluang sih untuk bottom reversal dari sektor CPO ini. Dan ditambah juga El Nino-nya kan masih belum kelar ya El Nino yang di Asia ini gitu. Jadi sebenarnya sentimen untuk CPO ini masih cukup kuat sebenarnya ya. Cuman flow-nya aja sebenarnya yang belum ada nih gitu kan. Jadi
mungkin investor itu atau enggak pelaku market tuh masih ragu-ragu gitu kan untuk CPO ini karena secara tren juga masih downtrend ya gitu. Jadi butuh katalis yang inflow sih sebenarnya, inflow yang cukup besar di sektor ini dari big fund terutama. Nah, untuk mendrive apa namanya pelaku market itu ikut membeli saham ini gitu untuk sektor CPO ini. Gitu Oke, kurang oke. lebih bro. Oke, thank you banget Bro Teddy. Wah, ini sampai dijawab nih sektor-sektor yang menarik begitu kan, dan juga potensi dari sektor CPO juga nih. Thank you banget ya Iya, Bro Teddy ya. karena yang belum kita tuh saat ini kan market masih masih apa namanya sideways ya. Jadi kita tuh mencari saham-saham yang masih yang belum naik terlalu tinggi karena risiko sideways ini kan eh, kadang-kadang kita beli nih beli tahu-tahu udah dihajar aja turun gitu kan. Jadi better cari yang belum terlalu gitu naik itu sahamnya gitu kan. Salah satunya tuh sektor CPO ini masih cukup menarik ya. Oke, Gitu. jadi mencari sektor-sektor yang masih di bawah lah ya gitu ya Bro Teddy ya. Dan juga Yang belum apa namanya perusahaan company CPO ini kan mereka ekspor ya, berarti dollar earner juga, dan pelemahan rupiah ini menguntungkan juga nih untuk perusahaan-perusahaan CPO nih sebenarnya ya, gitu. Oke, oke, thank you banget Bro Teddy penjelasannya ya. Ini pasti Cuan Troopers seneng banget nih dikasih insight mengenai sektor CPO. Nah, sebelum kita Siap. lompat nih ya ke Cijuli, aku tertarik nih sama kata-kata yang disebut sama Bro Teddy, asset management. Waktu pengalamannya Bro Teddy masih di asset management, gitu ya. Nah ini kan sebenarnya Iya. Bro, tadi gue belum sempat kasih waktu nih buat lo untuk perkenalan diri nih kan. Ini teman-teman Cuan Trooper juga pertama kali nih Bro lihat lo Oh, kan, dan kayaknya iya lo udah iya ngasih iya. banyak insight banget. Pasti teman-teman Cuan Troopers banyak nih yang penasaran. Jadi mungkin boleh Oke. dikenalin sedikit nih Bro Teddy siapa gitu kan, dari Wisdom Invest itu posisinya apa, dan mungkin sedikit pengalamannya nggak apa-apa deh. Kita Oke oke. bahas tipis-tipis gitu seru-seruan. Salam kenal semua, Sukorian ya panggilannya ya. Tuan Iya, Troopers. kenalin saya Teddy Haryanto, tapi biasa kalau di Wisdom Invest tuh saya ada nama nickname-nya gitu kan, Sherlock Cuan biasanya. Kalau di saya lebih fokus di internal sebenarnya gitu kan, lebih fokus maintain member gitu kan di Wisdom Invest. Jadi saya jarang sekali tampil untuk kayak seperti ini, apa namanya live begini nih. Jadi ini baru pertama kali sih, gitu kan. Iya, iya, Nah, iya, iya. oke, untuk pengalaman background saya sendiri, saya former dari aset manajemen ya, aset manajemen tim apa, salah satu tim fund manager di aset manajemen salah satu di Jakarta, gitu kan. Dan udah resign 3 tahun lalu sih, yang pas pandemi kemarin gitu kan. Dan juga ada sedikit problem karena family saya ada yang sakit, jadi saya harus pulang ke daerah gitu kan, gitu. Oke, Jadi saya oke. memutuskan akhirnya resign. Tapi karena passionnya di apa industri pasar modal ini sangat 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 passion ya, saya passionnya tinggi ya di pasar modal. Jadi saya masih tetap apa namanya in charge di market ini dengan menjadi diajak sama Cifoni sama Cijuli, yuk kita bangun komunitas nih gitu kan, komunitas yang positif lah ya di market, karena komunitas itu sangat penting sih menurut saya ya, karena kalau kita sendirian di market itu rasanya kita kayak di lautan luas tuh berenang nggak tanpa apa-apa gitu, jadi nggak ada tools, nggak ada apa gitu kan, jadi sewaktu-waktu bisa aja kecebur tenggelam gitu jadinya, Iya, 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 kurang iya. lebih kayak gitu Oke, sih. Jadi penting sih oke. join untuk suatu komunitas gitu, apapun komunitasnya, teman-teman harus punya sih. Iya, iya, iya. Wah, ini Cijuli udah senyum-senyum ya. Emang setuju ya. Aku juga ini pas banget ya Bro Teddy. Thank you banget udah di share gitu ya Ya, pengalamannya Bro Teddy juga. Dan setuju ya Bro, in general aja sebenarnya manusia nggak bisa hidup sendiri tuh nggak bagus gitu benar kan.
Benar. Nah, dan maksudnya di dalam komunitas di dalam pasar modal itu juga penting ya. Itu juga actually tagline-nya dari Super Sekuritas itu Stronger Together gitu Wah, kan. Jadi kita iya tuh pas banget. jadi memang kita tuh istilahnya lebih banyak kita bisa survive itu kalau rame-rame lah bareng-bareng gitu kan. Benar. Sometimes the problem kalau yang aku lihat ya secara personal orang di pasar modal itu eh, bukan hanya mengenai profit aja, tapi bagaimana kita survive gitu kan, ya kan? Mm-mm. Ada orang yang profitnya cepet tapi lossnya juga besar, akhirnya udah nggak survive lagi gitu kan. Tapi ini Benar. gimana caranya kita bisa survive untuk lama sampai akhirnya kita ngerti lah bagaimana kita menavigasikan diri kita lah ya bahasanya di pasar modal ini begitu kan. Dan salah satunya adalah dengan cara begini ya bro ya sama Cijuling juga Iya, kita benar benar. ngobrol-ngobrol langsung sama Cijuli dan juga Bro Teddy yang bisa dibilang adalah orang-orang yang cukup ada pengalamannya juga gitu kan, punya komunitas juga Wisdom Invest yang tentunya berguna nih buat teman-teman cuan troopers atau siapapun lah yang lagi nonton malam hari ini. Oke, thank you banget ya Bro Teddy ya untuk Siap waktunya siap nih untuk siap. By the way, Jo, ya by the way, Cijuli Jo, boleh ya umumin sedikit nggak ya? boleh dong, Jadi boleh banget. kita bakal ada acara nih sama Sukor, bakal ada live trade. Mudah-mudahan ya. Oh, Tanggal ya ya pastinya ya. belum tahu nih. Nah, Mhm. ini Bro Teddy yang bakalan dampingin live trade-nya Oke gitu. oke. Jadi kita mau ada live trading nih Ci ya bareng-bareng ya sama Bareng Wisdom Invest Sukor ya. ya. Iya, Oh, tapi oke tanggal oke pastinya sih oke. belum ada, jadi ditunggu aja. Boleh boleh. Ini kita kasih teaser aja dulu berarti Ci ya namanya nih ya. Kita gini biar mereka tahu aja Benar. teman-teman John Troopers ya. Iya iya iya. Namanya Actually aja mungkin udah Sherlock Cuan tuh. Dia yang selalu iya. nemuin saham-saham yang selalu cuan tuh. Mantep Ah, kan? ya 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 ya. Nah tentunya nih pasti teman-teman Cuan Troopers banyak banget ya yang tertarik juga. Juga Ci sebenarnya ya dari Stock Wars kemarin ternyata ada beberapa juga yang nanya mengenai Wisdom and Invest. Cuma memang posisinya mereka itu lagi nggak ikut Stock Wars. Begitu kan. Nah mungkin Hmm. si Juli bisa share sedikit kali ya mengenai Wisdom and Invest, komunitasnya seperti apa dan bagaimana nih teman-teman Cuan Troopers yang mau join. Oke, kalau mau join itu gampang banget ya dengan cara buka rekening sekuritas, buka rekening Sukor itu lewat referralnya Wisdom and Invest. Referralnya itu tulisannya Wisdom and Invest. Kalau bingung bisa DM aja adminnya, nanti kita bantuin gimana cara daftarnya. Nanti kita kasih linknya juga langsung, dipanduin sampai benar-benar jadi. Jadi don't worry ya, tinggal DM aja adminnya. Nah, buat teman-teman yang mendaftar itu bakalan dapetin bot gratis. Nah, kita juga akan Hmm. ajarin gimana sih cara menggunakan bot itu supaya maksimal. Nah, kalau yang sering lihat YouTube saya itu bisa lihat ya teasernya kira-kira emang botnya Wisdom and Invest itu apa aja sih? Biasanya di hari Sabtu kita juga ada acara Zoom, hari Rabu sama Sabtu buat teman-teman ngeliatin toolsnya Wisdom and Invest tuh kayak apa. Jadi kalau dirasa tertarik, menarik, nah itu bisa langsung dipandu untuk buka rekeningnya melalui Wisdom and Invest. Nanti bisa pakai bot itu. Gitu. Jadi cuannya lebih maksimal. Gitu loh. Betul. Oke, thank you banget ya, Ci Juli penjelasannya. Buat teman-teman, jadi kalau misalnya ada bingung-bingung, langsung aja ke IG-nya Wisdom Invest ya. Dan aku mau ingetin nih buat teman-teman, ini IG live-nya akan di-save. Kalau misalnya ada yang ketinggalan ya, mengenai contohnya Bro Teddy tadi menjelaskan di awal-awal mengenai tanggapan tentang rupiah dan sebagainya, dan Ci Juli mengenai Wisdom Invest juga. Dan tanggapannya mengenai market sekarang bagaimana itu bisa kalian nonton di IG Super Sekuritas ya, kalau misalnya ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi ya, Ci Juli sama Bro Teddy ya, Ya, boleh boleh. ke topik kita nih. Topik kita mengenai rupiah yang melemah nih, Bro. Jadi mungkin pertanyaannya gue mau nanya tentang buat Bro Teddy mengenai sektor, begitu ya. Ini kan lu bahas tentang sektor. Nah, kalau gue sih percayanya kan memang sektor itu bisa dibilang ada waktu-waktunya lah ya. Jadi ada yang dapat panggung, mungkin ada yang lagi di belakang panggung, sama ada yang mungkin biasa-biasa aja lah ya, nggak terlalu terdampak, tapi nggak terlalu bersinar yang memberikan profit gimana-gimana juga. Nah, pertanyaan gue mungkin dengan keadaan sekarang, market sekarang lah ya, salah satunya juga adalah dengan pelemahan rupiah. Ada nggak nih sektor-sektor yang menurut lo itu paling terdampak gitu, atau nggak bisa dibilang
dirugikan. Sebenarnya katanya nggak mau dirugikan sih, lebih ke lagi nggak dapat panggung aja lah kira-kira. Untuk market Hmm. sekarang kira-kira sektornya apa aja nih? Disclaimer on aja. Boleh di-share pendapatnya. Oke, kalau udah pasti ya, kalau yang direct impact itu biasanya tuh ke sektor, udah pasti sektor energi sih, Hmm. udah pasti gitu kan. Hmm. Karena kan mereka dollar earner ya, perusahaan company-nya itu pendapatannya dalam US dollar, sedangkan saat ini tuh pelemahan rupiah makin terus melemah ya, rupiah terhadap US dollar ya. Jadi yang direct impact tuh diuntungkan perusahaan-perusahaan sektor energi sama komoditas ya. Oil and Hmm. gas, coal, CPO-nya cuman CPO masih belum jalan ya, yang masih belum Hmm. jalan nih. Yang lainnya tuh udah mulai nih, coal-nya udah mulai reversal lagi nih coal-nya. Cukup menarik sih Hmm. saat ini. Oke. Apalagi udah mau masuk itu ya winter ya, biasanya tuh Hmm. demand Ya. demand coal itu bisa meningkat gitu di negara-negara dingin, musim dingin ya gitu. Hmm. Sama apa namanya, ini kan situasi market ini kan apa, situasi global ini kan uncertain ya. Jadi Iya. yang kayak tadi Ci Juli bilang itu ada geopolitik gitu kan, tensinya meningkat lagi gitu kan. Belum kelar yang Hmm. Ukraina sama Rusia, ini ada lagi nih Hmm. yang Israel sama Hmm. Palestina nih gitu kan. Hmm. Jadi dengan adanya isu-isu geopolitik ini nih, untuk komoditas itu sulit untuk turun sih gitu. Jadi Hmm. dia akan Hmm. akan, akan tinggi gitu kan. Hmm. Gitu untuk Hmm. harga harga komoditinya gitu. Benar, benar, benar. Wah, ya benar ya teman-teman ya Cuan Troopers ya. Jadi ini salah satu bagaimana cara kita menganalisa dampak sektor ya dengan kejadian-kejadian geopolitikal yang terjadi di luar negeri ya. Saya bilang gitu. Apalagi kalau misalnya dibilang juga ya Ci Juli dan Bro Teddy, kita memasuki ini ya pemilu begitu kan. Iya, Segera tahun politik sebentar lagi ya. iya, iya. Iya, nah itu juga pasti ada tentunya mungkin nggak secara langsung tapi biasanya suka dikaitkan dengan sektor-sektor atau mungkin perusahaan-perusahaan yang akan diuntungkan gitu kan apalagi kalau ada direct eh, apa ya relation dengan orang yang running for the office gitu Benar, ya benar. bisa dibilang juga kan. Ya, iya. Oke, kalau misalnya dari Cijuli sendiri gimana nih kira-kira tadi kan Cijuli ada mention kita tetap bisa melihat potensi gitu ya Ci ya dalam mencari profit gitu kan. Tadi kan Cici bilang kita jangan harus selalu melihat dari ISG aja tapi lihat dari saham-sahamnya begitu kan secara langsung. Nah kalau Ci Juli sendiri kira-kira eh, saham-saham yang menarik yang nanti mungkin akan di-share sama teman-teman John Troopers. Kira-kira ini datangnya dari sektor mana aja nih Ci? Atau mungkin ada nggak sektor yang menurut si Juli ini cukup menarik nih untuk diperhatikan sama teman-teman Cuan Troopers itu ada nggak? Oke, kalau aku sih ya sebenarnya sentimen-sentimen yang kayak begitu itu hanya menjadi data tambahan aja lah, faktor pendukung aja. Ah, Soalnya kadang walaupun misalnya ada dibilang nih, oh sektor energi naik nih, tapi kan hmm, nggak semua saham energi naik ya. hmm, Jadi kita tetap hmm, kembali ke screener, kita cari saham mana nih yang leading, saham mana yang naik hmm, gitu. Contohnya kayak kemarin ya, ini tapi udah lewat dan disclaimer ya, ini bukan stock pick, tapi ini ya. udah naik soalnya hari ini. Saya ada bahas juga waktu itu di YouTube, Hmm. yaitu saham Fire gitu. Doi, Terus saham Fire. Nah, on fire hari ini dia soalnya. Terus doi keren. MEDC-nya juga mulai ini ya, mulai mantul lagi ya si MEDC Hmm, tadi ya. Jadi cukup menarik hmm, juga bisa dipantau. Wah, WTI oil-nya juga tadi sempat dilirik udah mulai mantul nih. Cuma masih sideways juga, belum tahu dia mau breakout lagi atau dia mau breakdown. Kalau misalnya dia hmm, breakout lagi ya berarti oil and gas menarik ya. Sebetulnya ya kayak si MEDC itu bakalan kita pantau lagi nih. hmm. And then tadi saya sempat ngecek ada beberapa saham yang naik. Cuma kalau Fire saya nggak tahu ya itu fundamentalnya bagaimana. Setahu saya dulu Memang itu kayaknya gorengan ya. mm, Nah jadi udah pas eh, sempat like harus hati-hati, hati-hati. Ya. bukan untuk dibeli lagi. And then ada
Prim ya, Prim, tapi dia di sektor apa sih itu ya? Healthcare. Di Prim dan kenapa? Healthcare. Healthcare ya. Nah, ada DRMA. Jadi ini secara sektoralnya agak nggak nyambung-nyambung nih, beragam sektoral. Makanya saya ngeliatin sektornya itu hanya sebagai data pendukung. Saya tetap fokus ke screenernya, saham mana yang ada momentum naik, ya udah gitu. Mau dia di sektor apapun, pokoknya saya cari yang memang lagi ada momentumnya. Tadi sempat ngeliatin saham DRMA juga, itu lagi ada momentumnya sama Maha. Lalu ada Unik, tapi Uniknya sih liar banget ya. Jadi kayaknya udah jalan juga gitu. Jadi harus hati-hati. Ingat disclaimer, saya disclaimer berulang-ulang. Takutnya ntar teman-teman habis nonton ini Seninnya langsung di-HK lagi. Bahaya. Mantau juga likuiditas sahamnya. Iya, likuiditas sahamnya agak-agak. Nggak semua saham itu bisa dimasuki gitu. Iya. Oke. Jadi itu jatuhnya cara kita menganalisa lah ya. Kan karena cara menganalisa itu banyak begitu ya, teman cuan troopers pasti sering banget nih yang apalagi yang reguler nonton TikTok sih melihat bahwa setiap orang gitu ya, bahkan influencer juga punya caranya masing-masing gitu ya menganalisa saham begitu kan. Nah, contohnya tadi aku mau nanya Ci Juli lagi nih. Tadi kan Ci Juli mention yang penting itu kalau dari Ci Juli adalah melihat balik lagi ke screenernya gitu. Aku setuju banget gitu kan, karena memang tadi yang dimention sektornya memang beda-beda gitu ya. Bahkan sektor yang dibilang kurang seksi aja, sahamnya tiba-tiba bisa menarik begitu kan. Walaupun mungkin potensinya memang agak susah dilihat gitu kan. Kadang-kadang orang kalau ngeliat sektornya udah kurang menarik, udah nggak dilirik lagi tuh sahamnya gitu kan. Padahal mungkin kalau secara screener ada aja ya Ci ya kan. Nah, mungkin kalau Ci Juli sendiri menganalisa saham tuh screener yang digunakan apa aja tuh? Soalnya kan di sini yang nonton kan cuan troopers tuh mungkin ada yang udah berpengalaman, ada juga yang baru memulai nih Ci, begitu kan? Baru mulai ngetak-atik nih gitu. Kira-kira boleh di-share nggak Ci? 1 atau 2 hal penting nih yang buat teman-teman yang baru mulai kalau mau screening saham gitu ya secara teknikal tuh ini yang digunakan. Boleh di-share nggak Ci? Kalau mau balikin kamera juga, nunjukin contoh juga boleh ya Ci ya? Oh gitu ya. Iya. Oke, boleh. Biasanya kalau balikin kamera semua pada seneng tuh. Kalau ngeliat tuh pada seneng. Bentar ya. Iya. Oke, kalau screener, aku biasanya sukanya ya pastilah ya, screenernya Wisdom and Invest. Cuma nggak tahu nih teman-teman kelihatan nggak ya, karena layarnya kecil. Nah, di sini kita tuh punya screener yang setiap per 30 menit itu dia bakalan muncul. Jadi per 30 menit screener ini tuh di broadcast. Jadi semua orang bisa lihat. Yang masuk ke sini biasanya aku cek kembali nih. Misalnya kan ini ada yang statusnya buy, ada yang statusnya hold. Nah, aku malah sebenarnya fokusnya tuh ke saham-saham yang hold ya. Soalnya aku sukanya tuh saham yang sudah ada momentumnya, udah mulai naik. Contohnya nih, kalau pakai Chartwing ya, aku sering share juga sih yang punya setupnya tuh seperti ini. Kalau aku sukanya tuh begini. Jadi dia breakout, dia volumenya mulai meningkat, dia jadi liquid, terus ada momentumnya semakin meningkat. Jadi aku nggak begitu pikirin dia tuh saham apa, dia sektor apa. Pokoknya begitu dia masuk screener, dia ada ketiga ciri ini, aku biasanya langsung mulai bikin trading plan tuh, mau entry di mana gitu. Soalnya dari beberapa yang udah aku lihat, ini tuh rata-rata dengan setup yang seperti ini banyak yang jalan gitu. Walaupun mungkin kita ikutannya 2 candle aja deh, cukup lah gitu. Udah lumayan kan. Nah, contoh ya untuk fast trading aja gitu. Jadi 1-2 candle udah cukup. Toh dia liquid juga. Ya salah satunya ya di Fire ya. Wah. Ini udah lewat ya. Sekarang udah lewat ya, jangan diinin lagi ya. Nah, ini contoh si Fire nih. Dia punya ketiga ciri setup yang sama. Dia breakout, terus volumenya dia semakin meningkat, juga liquid ya. Jadi kalaupun dia ada setup yang seperti ini, tapi likuiditasnya masih kurang, biasanya saya juga nggak berani gitu.
Jadi yang penting likuiditas itu juga mesti oke, karena dengan likuiditas yang tinggi, otomatis menunjukkan juga market makernya itu cukup serius. Jadi jalannya ya nggak mungkin cuma satu dua candle lah. Dia pasti paling enggak beberapa candle, 1 minggu kek gitu. Jadi kita ikutan nebeng untuk satu dua candle, maksimal 3 candle ya udah cukup gitu. Jangan terlalu maruk. Jangan udah dijual ya naik lagi gitu. Seperti itu. Nah, INKP harusnya juga menarik ya sebenarnya ya. Menarik ya NKP. Karena dia kan dollar earner juga ya. Oh, Bener nggak? Iya, Fundamentalnya juga cukup menarik. harga poundnya juga saya pantau sih cukup udah mulai naik lagi ya harga pound. Harga popnya juga masih oke. Ini sih kalau secara daily dia memang lagi terkoreksi. Mungkin juga kan hari ini karena lagi Jumat ya pada taking profit. Tapi kalau secara weekly sih sempet dia lagi on support tuh. Ini chart weekly ya. Lagi on support. Barangkali minggu depan dia mau manggung lagi. Mungkin. Cocok Mudah-mudahan. Market yang sideways begini nih strateginya memang buy on support, sell on strength sih lebih cocoknya sih. Oke. Ya. Betul. Oke, jadi kira-kira itu sih. Kan tadi yang ditanya screenernya ya. Ya. Oke, thank you ya Ci Juli udah di-share cara screeningnya bagaimana begitu ya. Tadi juga udah dikasih contoh saham-sahamnya juga. Oke, sekarang aku mau nanya sama Bro Teddy kali ya. Boleh. Itu kan tadi caranya Ci Juli screening saham nih, ya kan? Walaupun Ci Juli sama Bro Teddy ini mungkin sama-sama dari Wisdom and Invest, tapi mungkin kan ada strategi-strategi yang berbeda begitu kan? Cara kalian berdua melihat satu kesempatan atau analisa itu kan mungkin nggak harus selalu sama ya. Itu kan salah satu yang membuat pasar modal itu menarik adalah karena orang berpikirnya beda-beda gitu kan. Betul. Nggak hanya cara berpikir tapi juga psikologi gitu kan. Nah, pertanyaan gua nih yang mau gua tanyain ke Bro Teddy adalah kalau dari pengalaman lu sendiri Bro, mungkin yang bisa di-share sama teman-teman yang nonton malam hari ini, itu cara lu menganalisa begitu kan atau melihat satu saham itu menarik atau enggak itu prosesnya bagaimana gitu. Mungkin secara singkat aja boleh diceritain nih sama teman-teman cuan troopers supaya mereka juga bisa belajar dari pengalaman. Karena background saya lama di aset manajemen ya. Jadi saya tuh mengidentifikasi sektoral dulu sih. Jadi sektoral mana sih yang lagi leading, yang menarik gitu kan. Belum leading pun misalkan dia ada di zona itu di zona 3. Kalau kita kan punya indikator sektoral ya. Jadi yang mirip yang Bloomberg terminal itu mirip sih gitu kan. Jadi saya pakai sektoral itu dulu. Jadi lihat yang leading atau enggak yang di zona 3-nya itu yang mana gitu kan. Jadi biasa kalau dia di zona 3 itu udah mulai siap-siap nih gitu. Siap-siap untuk leading ke zona leading gitu kan. Jadi saya lebih suka cek dulu sektoralnya nih kira-kira. Nah, habis dari sektoral itu kita screening lagi saham-saham dalamnya tuh yang mana yang leading gitu. Jadi dari sektoral dulu terus ke sahamnya. Habis itu baru saya cek yang kayak Cijuli itu yang TA-nya momentum segala macam, ada volume segala macam gitu kan. Ada volume enggak, ada price action-nya gimana, sama tren itu saham gimana gitu kan. Karena di market Indonesia ini ya, terutama IHSG ini, kita itu marketnya satu arah gitu kan. Jadi perlu banget yang namanya identifikasi tren. Itu nomor satu sih menurut saya, tren gitu kan. Karena market satu arah, jadi kalau misalkan kita harus cari yang trennya naik gitu. Jadi kecenderungan sahamnya itu lebih tinggi naik gitu kan. Nah, jadi cari yang saham-saham yang uptrend gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Untuk uptrend sendiri ada bisa lagi dicari pakai tools Wisdom gitu. Nah, iya benar ya teman-teman ya. Jadi ini yang salah satu yang part gue paling suka juga nih ya dari posting TikTok itu karena caranya itu analisa banyak banget begitu kan. Dan semuanya itu works kalau memang cocok dengan profil kita masing-masing, begitu ya, benar ya. Nah, jadi thank you banget ya buat Bro Teddy jawabannya dan juga untuk Ci Juli. Aduh ini gak sadar ya, tiba-tiba waktu udah tinggal 8 menit lagi nih kita. Oke, jadi aku mau buka komennya aja. Ini tadi komen aku tutup supaya mukanya Ci Juli sama Bro Teddy kelihatan gitu ya. Kita buka lagi.
Ini buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang saham boleh ya di sini ya. Kalau kalian ada pertanyaan mungkin tentang saham yang kalian pegang atau tertarik secara teknikal, nanti akan dijawab ya sama Ci Juli. Itu akan dibantukan, dilihat. Dan juga kalau misalnya mau nanya tentang sentimen atau pendapat dari Bro Teddy juga boleh gitu ya. Boleh ya Bro Teddy ya? Boleh, boleh, boleh. Karena saya juga pakai Kita langsung. TA juga sih. Oke, kita langsung aja nih. Ada yang nanya tadi itu udah 2 kali orang nanya mengenai Goto nih. Aku mau nanya ke Ci Juli dulu deh, secara teknikalnya gimana nih Ci? Gitu kan? Ada banyak Perangkat teknik. banyak banget berita Goto menuju gocap gitu kan. Aduh ini bagaimana ini? Hari ini turun lagi kan 8%. Kalau Ci Juli ngelihatnya gimana nih Goto nih? Secara general aja boleh kali ya? Oke, kalau orang yang tahu style trading saya udah pasti, saya tidak akan sentuh Goto. Kenapa? Oh. Karena trennya lagi down. Apalagi Hmm. dia all time low, itu sangat-sangat saya jauhin banget. Makanya kalau banyak orang yang suka sahamnya tuh lagi downtrend, menganggapnya, oh lagi diskon nih. Saya malah takut yang murah jadi murahan nanti. Waduh. Makanya saya selalu fokusnya tuh ke saham yang uptrend. Saya jauhin deh saham-saham yang downtrend. Apalagi udah jebol support aja. Dia all time low, dia akan low lagi. Nah ini khawatirnya mau ke gocap khawatirnya. Tapi ya nggak tahu ya. Barangkali ada sultan gitu yang mau masuk jumlah duit gede gitu ya, mana tahu. Terus mau angkat gotongan kita nggak tahu ya. Cuma untuk saat ini ya saya sih nggak suka, nggak ngelirik dan nggak tertarik untuk entry gitu. Oke, thank you banget Ci Juli ya. Jadi ini disclaimer on ya, tetap ya teman-teman ya di sini. Jadi tadi Ci Juli makanya bahasanya kalau untuk Ci Juli memang kurang menarik begitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya mengenai saham cuan. Ini aku mau lempar ke sama Bro Teddy deh. Cuan nih gimana nih kira-kira? Petrindo hari ini naik dia 0,36% ya. Hari ini secara 5 hari naik 3%, 3,72. Secara general gimana nih Bro tanggapan lo mengenai cuan? Boleh kalau mau secara teknikal atau fundamental up to you. Kalau secara teknikal ini kategorinya masih saham baru ya. Jadi sebenarnya untuk dianalisa by technical sebenarnya. Kecuali kita pindahin ke time frame yang lebih kecil nih gitu kan. Kalau saya lihat di sini sih kenaikannya udah cukup ini ya, udah cukup tinggi ya gitu kan. Apalagi ini saham baru gitu kan, saham baru. Saya menghindari sih saham-saham yang apa namanya, walaupun masih ada chance untuk naik lagi sih karena kan dia highest-nya di 3460 ya, kurang lebih ya. Nah, ini sih kalau saya menghindari sih saham ini yang udah naik naiknya tuh banyak banget dari awal IPO-nya tuh di bawah 1000 ya kalau nggak salah ya. Nah, udah naiknya udah berlipat gitu kan. Nah, jadi saya kalau mau masuk pun lebih ke fast trade ya, fast trade aja nih di saham ini, nggak bisa lagi untuk swing gitu. Kalau dari saya gitu. Oke, thank you Bro Teddy jawabannya ya untuk saham cuan. Kita lompat lagi nih ke Ci Juli. Ada yang nanya nih, Meta Ci lagi uptrend juga. Nah gimana nih Ci Juli kalau melihat Meta secara teknikal menarik nggak buat Ci Juli? Oke, Meta ya. Momentumnya sih saya perlu kasih chartnya nggak ya? Boleh. Ini aku coba turn off dulu ya, boleh. biar kelihatan. Nah, kalau dari chartnya sebenarnya masih apa ya? Masih ada supportnya sih ya di daerah 2 berapa nih? 214 kali ini ya. Di area 214 ya di sinilah nggak bisa digaris lagi. Ya di area sinilah jadi support. Kalau mau spec buy boleh-boleh aja di support sana supaya resikonya lebih terjaga. Jadi kalau jebol breakdown maka exit aja. Kalau saya pribadi sih untuk ngelihat yang sudah naik tinggi dan momentumnya lagi melemah, saya mungkin menghindari dulu kali ya, cari yang baru naik. Kalau biasanya saya sih begitu. Tapi masih menarik sih kalau dia masih tertahan di sini ya. Ini kan dia masih mantul-mantul juga. Ini juga sempat jadi stock pick kita ya, Ted ya. Waktu itu. Tapi waktu masih awal-awal kita justru udah keluar masuk berapa kali gitu loh. Jadi
mungkin kita, kalau aku pribadi sih akan cari lagi saham-saham yang belum naik. Hmm. Tapi kalau mau tes ini sebenarnya masih bisa kita tes, ya jaga aja di support dia yang sini nih. Kalau Benar. misalnya dia jebol, exit dulu. Ya, ya. Kalau Oke. dari aku sih masih menarik untuk Meta ini selama dia nggak jebol 210 ya. Level Nah, 210 itu cukup krusial tuh. Oke. Nah, Oke. dia ada terkoreksi di area 210 dan bertahan, dan hari ini kan sudah diuji ya 210-nya itu kita lihat 1 2 3 4 candle ya. Nah, ini mulai mantul lagi, cukup menarik sih Meta ini, masih menarik kalau dari saya. Gitu. Ya, ya, Apalagi sentimennya tuh, jadi saham ini butuh adanya yang namanya sentimen gitu kan. Jadi Hmm. sentimennya itu masih positif sih gitu untuk si Meta Oke. ini. Wah, ya, menarik nih. Langsung dapat dua ini ya, insight ya dari Ci Juli dan juga Teddy. Oke, thank you banget ya Ci Juli dan Bro Teddy udah bantu jawab mengenai saham Meta. Oke, tinggal 1 menit lagi. Mungkin aku tinggal satu pertanyaan aja lagi. Ini aku mau kasih. Tinggal aku nanya ke Ci Juli. Aku mau tanya sama new guest kita ya, Ci Juli ya malam hari ini, Bro Teddy nih. Nah, Waduh, jadi apa tuh? jadi untuk sebagai penutupan, ada nggak kira-kira pesan-pesan buat teman-teman cuan troopers lah, kira-kira bagaimana mereka melihat market lah dengan keadaan sekarang ini. Kira-kira ada pesan-pesan nggak yang bisa dikasih gitu kan, dengan rupiah yang melemah, dengan mendekati Oke. pemilu, mendekati akhir tahun dan sebagainya gitu kan. Mungkin ada teman-teman kita yang bingung, mungkin ada sedikit 1 atau 2 pesan aja gitu buat teman-teman cuan troopers yang nonton Ya. malam hari ini. Kalau dari saya sih di situasi market yang uncertain kayak gini, saya sarankan tetap ada pegang cash sih, gitu kan. Jadi di market yang uncertain ini cash itu sangat penting gitu kan. Begitu ada terkoreksi kita bisa buy gitu kan. Jadi ada cadangan amunisi untuk buy. Jangan terlalu agresif di market yang seperti ini gitu. Jadi kita buy on support, sell on strength gitulah strategi di market sideways begini, dan juga sentimennya nih mix ya. Kadang-kadang misalkan sentimennya lagi, waduh komoditinya naik nih, nah itu rame komoditi, habis itu langsung kena profit taking. Begitu IHSG-nya mendekati 7.000 gitu kan, nah langsung kena profit taking. Jadi market ini kalau secara global sih dia ini ya masih ada ragu-ragu gitu di market ini masih mau naik apa gimana nih gitu kan. Jadi begitu udah mendekati resisten, market kena profit taking. Selalu kayak gitu sih saya perhatikan beberapa waktu belakangan ini gitu. Dan juga biasanya tuh Oktober, November itu biasanya sideways to down sih trennya ya. Kalau kita balik ke melihat tren market ya, dan nanti Desember ada flow lagi biasanya buat jelang ada event Nataru dan juga window dressing ya, sama January Effect itu kan langsung barengan tuh. Jadi menurut saya sih cadangkan cash aja sih saat ini, dan jangan terlalu agresif untuk masuk ke market. Masuk boleh gitu, tapi jangan terlalu agresif gitu. Jadi slow aja. Kalau yang udah ketinggalan ya udah jangan dikejar, jangan FOMO gitu kan. Market yang kayak gini masih banyak sih. Kalau di Wisdom itu kan kita ada screener ya, jadi kita setiap hari itu ada aja saham-saham yang menarik ya, walaupun di market yang seperti sekarang gitu. Oke, thank you banget ya Bro Teddy untuk jawabannya. Buat teman-teman cuan troopers ya dan semua kalian yang nonton, yang penasaran langsung mengenai Wisdom dan Invest komunitasnya, boleh langsung aja ya Cia tadi ya, DM aja IG-nya. Kalau ada pertanyaan langsung, semuanya pasti akan dijawab nih sama adminnya Wisdom dan Invest. Nanti aku nyalain dulu ya komennya. Tadi kayaknya Wisdom dan Invest ada kasih komen juga nih mengenai screenshot tadi ya kalau nggak salah ya. Dan juga aku mau say thank you juga ya buat si Juli dan Bro Teddy sekali lagi ya untuk waktunya. Thank Kita you. udah pas banget di 8.3. Oh, udah lewat 2 menit actually. Terima kasih waktunya udah diluangkan nih buat teman-teman cuan troopers malam hari ini. Sampai ketemu lagi ya si Julia dan Bro Teddy di TikTok kita selanjutnya. Oke, Terima kasih. thank you bro. Terima kasih, selamat malam. Malam.